Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Arazak dari kelas IF 4401 PJJ, dan saudara rekan saya yaitu Muhammad Thoriq Fatur Rahman. Kami akan mempresentasikan laporan kami tugas besar 2 dalam mata kuliah analisis kompleksitas algoritma yang topiknya adalah analisis search algoritma. Nah, untuk yang materi pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Thoriq Fatur Rahman. Kepada Muhammad Thoriq Fatur Rahman, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi algoritma search yang kita pilih untuk dibahas ini adalah jump search dan binary search. Jadi algoritma yang akan saya bahas ini adalah jump search. Jadi intinya jump search itu dia bakal membagi si array-nya itu dalam dalam sebuah stepnya itu adalah akar n. Jadi dia pertama itu programnya akan mencari dulu stepnya sama dengan akar n. Dan kalau di sini panjang array-nya kita 16. 16 akar 16 itu sama dengan 4. Dan kemudian dia akan mengassign variabel previous dengan nilai 0 dan variabel next itu dengan nilai step. Kalau ini yang semua ini udah diassign, program akan melakukan loop yang pertama. Jadi loop yang pertama itu dia eh, adalah while loop dengan constraint-nya itu nilai x lebih kecil daripada n dan nilai array dengan indeks ke next itu lebih kecil daripada x. Jadi kalau misalnya nilai x yang kita cari itu di sini, ini di ujungnya itu indeks ke-15 dan yang awal itu adalah indeks ke-0, dia next plus sama dengan step itu sama kayak dia bakal loncat terus sebanyak stepnya. Stepnya tadi 4 kan. Dan dia ngecek apakah nilai 400 ini apakah lebih kecil daripada nilai 1500 yang tadi dan bukan, jadi dia bakal loncat lagi sebanyak step yang tadi dan masih bukan, bakal loncat lagi sampai di sini dia ngecek 1600 ini lebih besar daripada 1500. Kalau misalnya tadi udah yang loop pertama udah selesai, dia bakal lanjut ke loop yang kedua buat mencari, posisi yang pastinya dari X ini. Jadi, loop yang kedua ini sama aja kayak linear search, dia itu start-nya itu dari tadi, dari indeks yang ke previous-nya, indeks previous itu ada di 1200. Jadi bakal di iterasinya itu dia bakal membandingkan apakah nilai si 1200 itu apa sama dengan nilai X 1500, bukan dia bakal loncat sekali dan kemudian loncat lagi, sampai kalau ketemu nilai X-nya dia bakal me-return si indeks ke X ini indeks ke-14. Dan kalau misalnya nilai X-nya itu nggak ada, misalnya kalau nilai X-nya itu ada di ujung sini, atau misalnya nilai X-nya itu 1450, ini nggak ada di array, dia bakal me-return nilai -1. Untuk kompleksitasnya itu sendiri, kompleksitas waktunya itu jadi dia itu loop yang pertama itu dia loncat sebanyak akar n kan. Dan loop yang kedua itu kalau secara intuitif kita lihat juga ini, inner step-nya itu sama aja akar n juga. Jadi akar n tambah akar n sama dengan 2 akar n. Dan algoritma yang kedua adalah binary search. Untuk algoritma ini akan dijelaskan oleh rekan saya Aurel. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih saudara Muhammad Fatur Rahman. Saya akan melakukan presentasi dari share screen saya. Oke, pada topik kedua, saya akan menjelaskan, binary search. Nah, yang pertama itu di sini sudah tertera, kodenya yaitu function binary search, array, start point, end point, dan nilai X. Nah, program bakal minta inputan, start point, lalu end point, dan juga nilai X.
buat iterasi awal atau start point itu adalah 0 nilainya dan end point-nya itu adalah panjang array. Lalu di sini tertera bahwa mid sama dengan start tambah n dibagi 2. Di sini yang dimaksud adalah nilai bitnya. Untuk mencari nilai bit indeks midnya itu adalah start point ditambah end point lalu dibagi dengan 2. Lalu misal dari ada contoh dari gambar. Misal saya di sini ada memiliki 9 indeks ya. Di sini 0 dan di sini 9. Nah, untuk mencari nilai midnya itu adalah indeks 0 ditambah dengan indeks 9 lalu dibagi 2. Nah, itu hasilnya akan mengeluarkan result integer yang dibulatkan. Lalu result yang akan keluar itu yaitu 5. Disitulah nilai midpoint-nya. Nah, lalu di sini langsung tertera if endpoint lebih kecil dari start, lakukan return -1 atau maka return -1. Nah, di sini dari instruction di sini sudah jelas bahwa endpoint di sini tidak ada lebih kecil ya daripada start point. Jadi tidak termasuk dalam indeks tersebut, maka program akan melakukan proses yang if array nilai mid lebih besar X, maka return binary search array start point, midpoint, dan end-nya. Nah, array bakal mengecek nilai X dibandingin dengan nilai midpoint-nya. Jika nilai midpoint-nya lebih besar daripada nilai X, maka nilainya itu di antara 0 sampai 5. Jadi nilai yang mau kita cari itu ada di bagian-bagian sini. Nah, nanti function-nya itu akan memanggil dirinya lagi terus-menerus sehingga mendapatkan nilai yang kita ingin cari di indeks tertentu. Nah, misal kalau dari gambaran tadi yang pertama ini sudah dapat midpoint-nya ya. Nah, ini kan sudah tidak termasuk lagi untuk nilai pencarian, lalu ini akan di blacklist istilahnya gitu ya. Lalu tinggal section ini aja yang diambil, yang ini. Nah, lalu nanti function tersebut akan memanggil dirinya lagi, membelah lagi sehingga mendapatkan indeks yang mau kita cari. Lalu masuk ke kompleksitas waktu. Nah, untuk kompleksitas waktu, di sini Tn sama dengan T n bagi 2 tambah 1. Program akan membagi 2 terus terhadap nilai n sampai nilai X tersebut ditemukan. Lalu dia ditambah 1 di sini karena itu menunjukkan bahwa sudah terjadi 1 kali proses iterasi. Algoritma akan melakukan proses tersebut berulang kali hingga mendapatkan nilai X-nya. Nah, lalu di sini ada T n bagi 4 tambah 1 tambah 1. Mengapa di sini dia n bagi 4? Karena sama sesuai yang tadi dibilang program akan terus membagi. Jadi di sini seharusnya setengah dibagi 2 gitu ya, jadinya n4 dan seterusnya sehingga sampai nilai basis yaitu T n bagi n. T n bagi n itu sama dengan 1 dan itu adalah nilai konstannya, itulah indeks yang ingin kita cari. Nah, untuk plus 1 plus 1 plus 1-nya itu yang menunjukkan proses iterasi bisa juga disingkat dengan log n basis 2. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya basis tambah log n basis 2 itu bisa dikatakan big O log n basis 2. Lanjut kepada Bang Muhammad Thaurik Fatur Rahman. Silakan. Oke, kemudian kita masuk ke waktu pencarian. Jadi kalau kita bisa lihat waktu pencariannya itu, kalau misalnya N-nya itu cuma 10, mungkin margin-nya itu perbedaannya itu antara jump search sama binary search. Binary search itu cuma lebih cepat 2 kali. Tapi semakin besar panjang array-nya itu, margin-nya itu gap-nya itu makin besar. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau misalnya tadi, yang dicarinya di sini nilai X-nya, kalau jump search itu dia bakal harus loncat-loncat terus kan sampai ke ujung. Dan sementara kalau untuk binary search itu dia lebih efektif, dia cuman, ngebagi 2, kemudian ngebagi 2 lagi, ngebagi 2. Jadi step yang diambil juga lebih sedikit. Jadi kesimpulan yang kita ambil itu, algoritma yang lebih baik itu binary search karena waktu pemrosesannya lebih pendek. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.